Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Kita semua tahu ya, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan luas banget. Tapi pernah nggak kita kepikiran, ternyata ada loh satu titik di mana pintu itu tertutup rapat selamanya. Nah, inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Sebuah konsep yang jujur aja cukup bikin merinding dari Al-Quran, yaitu titik tanpa kembali. Lewat telaah kita atas surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Dan Alhamdulillah selamat datang kembali di Season 2. Senang sekali rasanya bisa menyapa sahabat takwa lagi. Kita sekarang sudah sampai di bagian 16 nih dalam perjalanan kita mengkaji Juz 2. Dan seperti biasa, semua materi dalam pembahasan kita ini berada di bawah bimbingan dan pengawasan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Yuk sama-sama kita luluskan niat, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Maha Pengampun, dan pintu tobatnya selalu terbuka buat kita, selalu. Tapi, apa jadinya kalau kesempatan emas itu terus-terusan kita abaikan? Diabaikan sampai nafas terakhir tiba. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang sampai pada titik akhir itu? Titik tanpa ada kesempatan kembali. Nah, untuk memahami ini, kita perlu lihat konteksnya dulu. Dalam ilmu tafsir, ini disebut munasabah, atau keterkaitan sebuah ayat dengan ayat sebelumnya. Dan di sini Al-Quran tuh seolah-olah menyajikan sebuah persimpangan jalan yang sangat jelas. Cuma ada dua pilihan, dengan dua tujuan akhir yang benar-benar bertolak belakang. Coba kita lihat. Lihat betapa tajamnya perbandingan ini. Di satu sisi ada jalan taubat, jalan yang penuh harapan. Ini buat mereka yang mungkin pernah salah, bahkan sampai menyembunyikan kebenaran. Tapi mereka sadar, lalu berbalik arah, bertaubat, memperbaiki diri. Untuk mereka ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku terima taubat mereka." Di sisi lain, inilah fokus kita. Ada jalan penolakan. Jalan bagi mereka yang bukan cuma kafir, tapi memegang kekafirannya itu sampai akhir hayat. Hasilnya, sangat berbeda. Laknat yang kekal. Oke, sekarang mari kita fokus dan bedah lebih dalam lagi ayat 161 ini. Kita akan lihat bareng-bareng gimana Al-Quran menyusun kata demi kata untuk menyampaikan sebuah ancaman yang, luar biasa serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." Coba kita perhatikan baik-baik frasa ini. Ancaman ini bukan untuk setiap orang yang kafir, tapi ada syarat yang sangat-sangat spesifik. Wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ini kuncinya. Ini tentang kondisi di mana kekafiran itu sudah jadi pilihan final yang dipegang erat-erat sampai nafas terakhir, sampai pintu taubat benar-benar sudah tertutup bagi mereka. Terus apa sih sebenarnya makna laknat itu? Kedengarannya kan berat banget ya. Secara bahasa, kata la'ana itu artinya mengusir dan menjauhkan. Para ulama tafsir menjelaskan, laknat di sini maknanya adalah diusir dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan sejenak, sebuah kondisi di mana kita terputus total dari segala bentuk kasih sayang, harapan, dan ampunan dari Sang Pencipta. Itulah definisi laknat yang sebenarnya. Dan yang bikin ini jadi semakin mengerikan adalah, laknat ini datangnya bukan cuma dari satu sumber. Ayat ini menyebutkan 3 sumber sekaligus. Pertama, laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Kedua, laknat dari para malaikat di langit. Dan ketiga, laknat dari manusia seluruhnya di bumi. Ini seperti sebuah pengucilan total di level kosmik. Nggak ada lagi tempat untuk berlindung, baik di langit maupun di bumi. Nah, mungkin ada yang bertanya, manusia seluruhnya? Apa termasuk teman-teman atau keluarga mereka yang sama-sama kafir? Wah, ini menarik. Para ulama seperti Qatada menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah kaum mukminin yang melaknat mereka. Tapi ada juga penafsiran lain yang lebih dramatis dari Imam Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan, nanti di hari kiamat, mereka yang sama-sama dalam kekafiran itu justru akan saling menyalahkan dan saling melaknat satu sama lain. Jadi benar-benar nggak ada sekutu sama sekali. Dan ternyata, ancamannya tidak berhenti sampai di situ saja. Ayat berikutnya, ayat 162, menjelaskan lebih jauh lagi tentang konsekuensi abadi dari laknat ini. Sebuah kondisi final yang benar-benar tanpa harapan untuk kembali. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Ayat pendek ini menjabarkan 3 karakteristik azab mereka yang sangat mengerikan. Mari kita coba pecah satu persatu ya, tentang kekekalannya, intensitasnya, dan waktunya. Pertama, kekal di dalamnya.
Maksudnya di dalam apa? Para ahli tafsir seperti Imam Al-Alusi menjelaskan ini punya dua lapis makna. Bisa berarti mereka kekal di dalam status terlaknat itu sendiri. Dan yang kedua, sebagai konsekuensinya, mereka kekal di dalam api neraka. Uniknya, di ayat ini kata neraka justru nggak disebut secara langsung. Menurut sebagian ulama, ini malah untuk menekankan betapa mengerikannya tempat itu, sampai-sampai namanya pun tak perlu disebut. Poin kedua ini yang krusial. Azabnya itu bersifat permanen dan konstan. Kalimat la yukhaffafu anhumul azab itu artinya nggak ada diskon siksa, nggak ada jeda, nggak ada waktu istirahat barang sedetik pun. Siksaan itu akan terus berada di level maksimal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagian terakhir ayat ini, walahum yunzarun. Ini punya dua makna yang sama-sama bikin kita merenung. Makna pertama adalah tidak diberi penangguhan. Artinya, begitu waktunya tiba, azab itu datang seketika. Nggak ada lagi waktu untuk negosiasi, nggak ada lagi waktu untuk minta maaf, bahkan nggak ada waktu sekedar untuk menarik napas. Makna kedua, dan mungkin ini yang paling menghancurkan hati. Kata yang sama juga bisa berarti tidak akan dipandang. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi memandang mereka dengan pandangan rahmat. Mereka akan diabaikan sepenuhnya. Coba bayangkan, dicampakkan oleh sumber dari segala kasih sayang. Inilah puncak dari keterasingan dan kehinaan yang sejati. Oke, setelah kita menyelami makna ayat yang cukup berat ini, sekarang pertanyaannya adalah, so what? Apa artinya ini semua buat kita hari ini? Apa relevansinya buat kehidupan kita di zaman sekarang? Yuk, kita coba tarik beberapa pelajaran praktisnya. Mari kita berhenti sebentar. Kita sama-sama bertanya pada diri kita sendiri. Setelah mendengar peringatan yang begitu keras ini, pelajaran terpenting apa sih yang bisa kita bawa pulang? Apa satu hal yang bisa kita ubah dalam hidup kita mulai hari ini? Paling tidak ada 3 poin besar yang bisa kita ambil. Pertama, kesadaran penuh bahwa pintu tobat itu ada tanggal kedaluarsanya, kematian. Jadi pesan utamanya adalah jangan pernah menunda untuk kembali kepada Allah. Kedua, ayat ini jadi pengingat keras tentang bahayanya menyembunyikan kebenaran. Ilmu itu amanah. Dan yang ketiga, semua ini mengerucut pada satu tujuan. Pentingnya meraih husnul khotimah, akhir yang baik. Dan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi harus kita usahakan dan doakan setiap hari. Ngomongin soal menyembunyikan kebenaran, ada satu kisah inspiratif yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pernah dipaksa oleh penguasa pada masanya untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Al-Quran. Pilihannya cuma 2, ucapkan kebohongan dan hidup nyaman, atau katakan kebenaran tapi siap dipenjara dan disiksa. Dan beliau memilih yang kedua. Beliau lebih baik menanggung derita sendirian daripada membiarkan seluruh umat tersesat. Keteguhan seperti inilah yang menjadi pengingat abadi bagi kita semua. Jadi sahabat takwa, titik tanpa kembali ini adalah sebuah pengingat yang keras, tapi sesungguhnya penuh dengan rahmat. Ini adalah pengingat agar kita tidak pernah menyepelekan waktu dan kesempatan bertaubat yang masih kita miliki saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari akhir yang buruk. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.